mengerti apa itu pompa sentrifugal? Pompa sentrifugal adalah jenis pompa yang menggunakan putaran impeller untuk meningkatkan kecepatan dan tekanan fluida, sehingga fluida tersebut dapat dipindahkan dari satu tempat ke tempat lain. Pompa sentrifugal bekerja berdasarkan prinsip gaya sentrifugal yang dihasilkan oleh putaran impeller. Cara kerja pompa sentrifugal fluida masuk melalui pipa suction, masukkan ke pusat impeller. Impeller berputar dan memberikan energi sentrifugal ke fluida. Fluida terdorong keluar dari impeller menuju casing. Casing mengarahkan fluida ke pipa discharge, keluaran dengan tekanan lebih tinggi daripada saat masuk. Pompa sentrifugal memiliki desain sederhana dan biaya perawatan rendah, cocok untuk fluida berdebit tinggi dan viskositas rendah, ukuran relatif kecil dan ringan, operasi kontinu dan stabil. Oke, selanjutnya ini ada kurva dari pompa sentrifugal. Bisa kita lihat contoh yang paling bawah adalah untuk bisa menggunakan kapasitas sekitar 2000. Itu ada NPSA, yaitu net positive section head, yang dimana ini adalah daya hisap pompa minimal di kapasitas 2000 agar si pompa ini nggak terlalu kuat tekanannya sehingga menyebabkan gelembung dan bisa menyebabkan pompanya itu rusak. Nah, itu contoh di kapasitas 2000. Untuk mencapai kapasitas 2000 kita butuh minimal sekitar 5 sampai 6 tekanan untuk pompanya agar bisa berjalan dengan normal lah. Kemudian ada power atau kekuatan dari motor untuk di 2000 kapasitas. Contohnya seperti untuk mencapai 1050 rpm itu kita membutuhkan tenaga minimal di sekitar 80 HP. Kemudian ada yang paling atas itu jumlah tinggi air atau efisiensi hemat energi di kapasitas 2000 untuk 1050 rpm itu efisiensinya sekitar 66% sampai 69% dan tinggi airnya itu sekitar 115 feet gitu teman. Next. Nah, terus ini ada pompa sentrifugalnya. Dari latar belakangnya, pompa sentrifugal digunakan untuk mengalirkan fluida air sama bahan kimia ke reaktor dengan kapasitas desain 50 meter kubik per jam. Permasalahannya di sini dari turun dari 50 ke 35 meter kubik per jam, terus tekanan menurun, muncul suara berisik dan getaran, aliran tidak stabil. Nah, di kondisi lapangannya level tangki rendah, suhu fluida naik dari 30 ke 50 derajat Celcius, pipa suction panjang dan belok kanan. Bisa kita analisis bahwa diduga terjadinya kavitasi pada NPSH. Nah, lalu untuk perbaikan yang kita harus memperbaiki pipa suctionnya ini karena terlalu panjang, jadi NPSH jadi pipa suctionnya harus diperbaiki. Terus yang tadinya suhu fluidanya 50 derajat Celcius kita kurangin lagi ke 30 derajat Celcius. Lalu karena ada suara berisik dan getaran itu karena impellernya terjadi erosi. Nah, dari kesimpulan dan rekomendasi, pompa sentrifugal efektif untuk memindahkan fluida dengan kapasitas besar dan aliran kontinu. Lalu kinerja sangat dipengaruhi oleh kondisi operasi seperti head, debit, dan sifat fluidanya. Lalu efisiensi dapat menurun akibat kavitasi, kausan impeller, dan instalasi yang tidak optimal. Lalu pastikan pemilihan pompa sesuai kebutuhan seperti flow rate dan head. Lakukan maintenance rutin, cek impeller, seat, dan bearing. Gunakan sistem monitoring untuk mendeteksi penurunan performa lebih awal. Optimalkan instalasi pipa, valve, dan alignment agar efisiensi tetap tinggi. Baik, ada yang ingin ditanyakan dari pembahasan tentang pompa sentrifugal ini? Jadi bertanya ya, dari belakang dari kelompok 5 ini saya pengen bertanya, kan itu kan pompa sentrifugal. Jika pompa itu masukkan angin, kan itu fluida ataupun air bisa dimatikan. Jika
jika ada masuk angin di dalam pompa itu, apa yang terjadi kepada pompa tersebut? Apakah fluidanya akan keluar atau nggak keluar atau gimana? Dalam video itu. Pompa sentrifugal adalah jenis Ya, di situ juga ada yang nggak perlu masuk angin gitu pompanya. Apa yang terjadi? Kalau masuk angin mah bisa dibilang kalau masuk angin berarti dari pipanya berarti yang ada pertakan atau gimana gitu ya? Iya, misalnya ada kebocoran kan masuk angin tuh, jadi itu gimana ya? Jadi tuh airnya bakal keluar atau enggak? Jedot atau Jadi misalnya kalau ada salah kalau menurut kayaknya kalau misalnya terjadi kemasukan angin gitu dari ke pompanya, maka akan terjadi kavitasi. Jadi kavitasi itu kerusakan pada pompa sentrifugal yang terjadi karena gelembung di dalam itu pecah gitu. Jadi terjadi erosi pada impelernya. Jadi kalau misalnya terjadi erosi pada impeler, maka impelernya bisa berisik, terus debit air bakal berkurang sama suhunya bisa naik. tapi kalau misalnya saya kan itu tuh sama aja kayak pompa diesel sih. Jadi saya pernah nyobain, anggapannya itu kan pompa itu masuk angin gitu, angkat. Jadi si airnya itu bukan berkurang, malahan itu nggak keluar. Kalau memang panas nanti pompa itu tetap bekerja, tapi nggak bakal mengeluarkan air soalnya ada angin di dalamnya. Kebocoran. Jadi ya pompa emang panas, tapi nggak bisa mengeluarkan air atau fluidnya. Oh gitu. Makasih.